Aku Ahsinul Karim, absen 3. Aku Ardia Rahmana Lolita, absen 6. Aku Azahrawani Amanda Sisti, absen 8. Aku Najwa Intan Permadani, absen 23. Aku Zerlinda Chandrawati, absen 36. Nah, ini dia daftar isi yang akan kelompok kami sampaikan tentang materi golongan halogen. 1. Pengertian. Halogen adalah unsur kimia golongan 17 atau 8A di tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan fluorin. Golongan ini terdiri dari unsur fluorin, F, klorin, Cl, bromin, Br, iodin, I, dan unsur radioaktif astatin, At. Halogen sendiri berarti pembentukan garam. Unsur halogen 8A ini merupakan unsur non-logam paling reaktif. Sifat fisis halogen. Dari konfigurasi elektron terakhirnya, Ns kuadrat Np pangkat 5, unsur halogen merupakan unsur dengan valensi 7, yang artinya terdapat sebuah elektron yang belum berpasangan. Hal tersebut menyebabkan halogen bersifat sangat reaktif dan mudah membentuk ion halida. Beberapa sifat fisis unsur-unsur halogen dalam satu golongan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron unsur halogen menunjukkan bahwa ada satu elektron yang belum berpasangan. Elektron tersebut dapat membentuk pasangan elektron bersama dari masing-masing sebuah elektron pada subkulit P, sehingga halogen dalam keadaan bebas terdapat dalam bentuk diatomik atau X2. Selanjutnya yaitu titik didih. Titik didih dan titik leburnya semakin tinggi dari atas ke bawah dalam satu golongan, dikarenakan meningkatnya gaya van der Waals yang bekerja pada molekul-molekul halogen karena semakin besarnya ukuran molekul. Hal tersebut dapat diamati pada wujud halogen pada suhu kamar. Yang ketiga, yaitu wujud dan warna. F2 merupakan gas tidak berwarna, Cl2 merupakan gas berwarna kuning kehijauan, Br2 merupakan cairan merah coklat yang mudah menguap, dan I2 adalah padatan berwarna ungu kehitaman mengkilap yang mudah menyublim. Selanjutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi yang tinggi mengakibatkan unsur halogen sukar melepaskan elektron membentuk ion positif. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasi semakin menurun karena meningkatnya ukuran jari-jari atom. Yang kelima, afinitas elektron. Afinitas elektronnya yang tinggi menyebabkan halogen sangat mudah menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, afinitas elektron golongan halogen cenderung semakin kecil. Selanjutnya, energi disosiasi. Energi disosiasi XX dalam satu golongan dari atas ke bawah menunjukkan penurunan dikarenakan jari-jari atom yang semakin besar, sehingga daya tarik inti terhadap pasangan elektron semakin lemah. Namun, terdapat penyimpangan pada energi disosiasi F2 yang lebih kecil daripada Cl2. Hal tersebut dikarenakan ukuran F2 yang sangat kecil, sehingga kerapatan molekulnya sangat tinggi, yang memungkinkan semakin besarnya gaya tolak antar pasangan elektron bebas dari kedua atom pada F2. Yang ketujuh, kelarutan. Semua halogen sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut nonpolar. I2 mudah larut dalam larutan Kl karena membentuk senyawa kompleks Kl3. Selanjutnya yaitu nilai potensial reduksi. Semua halogen memiliki nilai potensial reduksi berharga positif. Artinya, semua halogen merupakan oksidator. Kekuatan oksidator menurun dari atas ke bawah. Artinya, F2 lebih besar dari Cl2, Br2 lebih besar dari I2. Yang terakhir yaitu aroma halogen. Semua halogen memiliki aroma yang merangsang dan menusuk serta bersifat racun. Sifat kimia halogen. Untuk yang pertama, yaitu kereaktifan halogen. Halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif. Namun, kereaktifannya akan menurun dari fluorin ke iodin. Hal tersebut sesuai dengan keelektronegatifan yang semakin kecil dari fluorin ke iodin. Untuk pengertian dari fluorin itu sendiri, ialah sebuah unsur yang paling reaktif, dapat bereaksi dengan semua unsur, dan termasuk dengan sebagian gas mulia. Kemudian yang kedua, ada reaksi-reaksi halogen yang terbagi kembali menjadi 6 bagian. Untuk yang pertama yaitu
Reaksi dengan logam. Halogen bereaksi dengan sebagian besar logam, menghasilkan halida logam dengan bilangan oksidasi tertinggi. Untuk yang kedua yaitu reaksi dengan halogen. Semua halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida atau HX, dengan X sama dengan halogen. Untuk yang ketiga, reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Untuk yang keempat yaitu reaksi dengan air. Fluorin bereaksi hebat dengan air membentuk HF dan membebaskan oksigen. Untuk yang kelima yaitu reaksi dengan basa, yang mana klorin, bromin, dan iodin mengalami reaksi disproporsionasi dalam basa. Untuk yang keenam yaitu reaksi antar halogen. Antar halogen dapat bereaksi untuk membentuk senyawa antar halogen. Lalu kembali ke sifat yang selanjutnya, yaitu ketiga, daya oksidasi halogen. Daya pengoksidasi halogen menurun dari atas ke bawah pada sistem periodik unsur, yaitu fluorin ke iodin. Sebaliknya, saya reduksi ion halida X1 bertambah dari atas ke bawah. Jadi, I- merupakan reduktor terkuat, sedangkan F- merupakan reduktor terlemah. Untuk sifat yang terakhir, yaitu reaksi pendegesakan antar halogen. Sesuai dengan urutan daya oksidasinya yang menurun dari atas ke bawah pada sistem periodik unsur, maka halogen pada bagian atas dapat mengoksidasi halida pada bagian bawahnya, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, halogen pada bagian atas dapat mengusir atau mendesak halogen pada bagian bawah dari senyawanya. Berikutnya ada cara pembuatan. Yang pertama, unsur fluor. Gas F2 merupakan oksidator kuat sehingga hanya dapat dibuat melalui elektrolisis garamnya, yaitu Kf dalam Hf cair. Dalam elektrolisis dihasilkan gas H2 di katoda dan gas F2 di anoda. Yang kedua, unsur klor. Unsur klor dapat dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama, elektrolisis larutan NaCl dengan diafragma. 2 NaCl plus 2 H2O menjadi 2 NaOH plus H2 plus Cl2. Yang kedua, pada pabrik-pabrik sulfat di mana asam klorida dihasilkan dalam jumlah besar sebagai hasil samping. Selanjutnya, asam klorida direaksikan dengan MnO2 untuk menghasilkan klorin. 4 HCl plus MnO2 menjadi MnCl2 plus 2 H2O plus Cl2. Yang ketiga, unsur brom. Secara teknis, brom dihasilkan terutama dari garam singkiran. Garam-garam ini dilarutkan dalam air dan kemudian diuapkan. Sebagian besar dari garam-garamnya mengablur, sedangkan MgBr2 masih tertinggal dalam larutan. Selanjutnya, gas klorin dialirkan ke dalam larutan dan kemudian dimurnikan dengan penyilingan. Yang keempat, unsur iodin. Garam-garam iodat direduksi dengan natrium hidrogen sulfit menjadi iodin dengan reaksi seperti berikut. 5 NaHSO3 plus 2 NaIO3 menjadi 2 Na2SO4 plus 3 NaHSO4 plus H2O plus I2. Blur-blur iodin berbentuk keping-keping berwarna abu-abu tua. Iod tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam kalium alkohol. Pada penjelasan yang kelima, yaitu tentang reaksi halogen. Yang pertama, reaksi dengan logam. Contoh reaksinya, 2Al plus 3Br2 direaksikan menjadi 2AlBr3 dan 2Fe plus 3Cl2 direaksikan menjadi 2FeCl3. Reaksi yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Contoh reaksinya, H2 plus X2 direaksikan menjadi 2HX, yang X-nya sama dengan halogen. Reaksi yang ketiga, reaksi antar halogen. Reaksinya secara umum dapat direaksikan sebagai berikut. X2 plus NY2 direaksikan menjadi 2XYN, dengan Y adalah halogen yang lebih elektronegatif dan N adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, atau 7. Reaksi yang keempat, reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Contoh reaksinya, Si plus 2X2 direaksikan menjadi SiX4, dan 2B
plus 3X2 direaksikan menjadi 2BX3. Reaksi dengan fosforus, arsen, dan antimon menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas, atau pentalida jika halogennya berlebihan. Contoh reaksinya, P4 plus 6Cl2 direaksikan menjadi 4PCl3, dan P4 plus 10Cl2 direaksikan menjadi 4PCl5. Untuk reaksi yang kelima, reaksi dengan air. Fluorin bereaksi hebat dengan air membentuk HF dan membebaskan oksigen. F2 plus H2 direaksikan menjadi 2HF plus 1/2O2. Halogen lainnya mengalami reaksi disproporsionasi dalam air menurut kesetimbangan sebagai berikut. Contoh reaksinya, X2 plus H2O direaksikan menjadi HX plus HXO. Untuk catatan, iodin sukar larut dalam air. Dan untuk reaksi yang terakhir yaitu reaksi yang keenam, reaksi dengan basa. Jika klorin dialirkan ke dalam larutan NaOH pada suhu kamar, maka akan bereaksi membentuk NaCl dan NaClO. Contoh reaksinya, Cl2 plus 2NaOH direaksikan menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Jika larutan NaOH itu dipanaskan, maka yang terbentuk adalah NaCl dan NaClO3. Contoh reaksinya, Cl2 plus 6NaOH direaksikan menjadi 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. 6. Kegunaan unsur halogen. Fluorin F. Kegunaannya yaitu 1. Bahan cairan pendingin kulkas dan AC. 2. Bahan pasta gigi untuk mencegah kerusakan serta memutihkan gigi agar tidak mudah terkena karies gigi. Klorin Cl. Kegunaannya yaitu 1. Bahan plastik dan karet sintesis. 2. Bahan pemutih kertas, disinfektan, pestisida, dan bahan air kolam. Bromin Br. Kegunaannya yaitu 1. Bahan campuran bensin. 2. Bahan anti api dalam pengasapan. Iodin I. Kegunaannya yaitu 1. Obat antiseptik. 2. Fotografi dan pewarna.